seperti yang kita ngomongin benar-benar kalau dalam tubuh. Dalam tubuh kita itu terdapat banyak jenis zat organik. Tapi benar-benar kalau untuk organik itu ada 5 jenis. Ada ingus yang berada di hidung secara tidak berpilek. Ada ludah ya yang berada dalam mulut untuk membantu proses pencernaan saat kita makan minum. Terus ada darah itu kan masih dalam tubuh kita itu sudah buat tempat sengaja saat kita terluka. Terus yang keempat ada muntahan nih. Muntahan itu tuh berasal dari makanan minuman yang ternyata tidak diproses dengan benar. Dan juga dan juga adalah kuku. Kuku tuh yang terdapat di bagian jari-jari yang di sini. Nah, namun tanpa kita sadari itu semua barang organik itu kalau harus dibuang pada tempatnya. Tapi tidak semua itu di tempat sampah, tisu ataupun di toilet. Contohnya misalnya ingus. Ingus itu harusnya dibuangkan di tempat wastafel. Itu kenapa? Karena kita membuang ingus itu kalau kita bersin atau batuk, ingus kita itu akan biasa masuk ada kuat-kuat. Jadi biasakan membuang ingus itu harus ke kamar mandi ya, jangan tempat umum. Nanti bisa mengganggu atau karena kita ke toilet dalam wastafel dan kemudian buanglah ingus tersebut benar-benar hilang, cuci tangan. Kemudian yang kedua tentang ludah. Ludah ya merupakan air ketika ludah tersebut bisa ketika kita bisa tenggorokan. Jadi ludah itu biasanya harus dibuang ketika dahak nih. Ludah dan dahak suka bercampur, sering berkumpul ya. Jadi sengaja dibuang ke dalam toilet dan dalam wastafel. Kenapa? Karena kalau wastafel itu bisa mengakibatkan pipa saluran pembuangannya jadi mampet karena terlalu banyak dahak. Sebaiknya gantinya itu harus dibuang ke dalam toilet supaya lebih sehat dan tidak jadi mampet. Kemudian yang ketiga ada darah. Darah itu ada berapa? 2 jenis. Ada darah haid dan juga darah duka. Kalau darah haid itu harus dibuang ke tempat sampah dengan cara mengelap dan menggunakan kain kapas. Terus baru kemudian dikasih obat terus. Dan sisa darah itu akan dibuang ke tempat sampah supaya tempat kering supaya bisa menyimpan lingkungan dan air ya. Dan sedangkan darah haid itu juga sama. Kalau seperti tempat sampah basah, karena kita kan mencuci darah itu kan harus pakai sabun. Kan darah itu sudah berkumpul di bagian pembalut dan harus dibersihkan. Baru setelah itu diperes, baru dibawa ke tempat sampah basah supaya tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak enak. Lalu ketika muntah, kalau muntah, cara muntah itu bisa muncul karena ini guys. Karena kalian dibuang ke kantong ada 2 jenis. Ada yang kantong plastik dan ada yang kantong kertas. Kantong plastik itu jauh lebih berbau ketimbang kantong kertas. Karena kalau plastik itu kan biasanya harus muntah di sini. Tapi harus dibawa ke tempat sampah yang lebih tertutup supaya tidak menyebabkan bau. Kalau kalian tidak ingin muntah atau mual, kalian menggunakan kantong kertas, itu tidak menimbulkan bau ya. Jadi kita tetap aman. Kenapa? Karena kertas itu tidak memakan bau karena kertas itu berasal dari kayu yang diolah. Lalu dibuang juga sama seperti tempat sampah ya. Kemudian yang paling terakhir adalah kuku. Jadi kuku itu tuh setiap hari jadi akan terus tumbuh sama kurang lebih seminggu. Itu kan harus wajib dari kecil sampai dewasa terus selalu dipotong. Kenapa? Karena bukan panjang itu sampai kita digoreng. Apalagi ketika sebagai pengguna softline, goresan bagian kukunya itu kan tergoreng dengan bagian softline-nya, jadi harus dipotong terus menerus ya. Dipotong sampai pendek untuk jadi kaki atau ke tangan. Tapi dari tangan itu kan seminggu sekali. Tapi kalau dari kaki 2 minggu sekali supaya aslinya pun dia terlipat saat berjalan tapi karena kalau panjang kan seperti itu. Dan jika kuku yang terlalu panjang akan menimbulkan masuk dari kuman ketika makan atau minum meskipun cuci tangan. Jadi biasakanlah menggunting kuku dengan sehari minggu dan harus dibuang ke dalam toilet. Karena kan kuku itu kan juga merupakan benda organik di dalam tubuh. Kan tubuh kita manusia kan dari air ya awalnya. Jadi kuku itu juga mengandung air yang harus diserap. Jadi harus dibuang ke ini. Sebenarnya kenapa tujuan memang itu penting? Tujuannya bukan hanya sekedar menjaga kesehatan satu karena sakit, tapi juga membantu menjaga kebersihan diri. Karena kita tahu dalam Islam itu mengajarkan kita untuk hidup bersih, tidak peduli seperti apapun tanpa masuk kuku. Kuku juga harus dipotong dan diperiksa pada bulu-bulunya setiap hari Jumat agar tetap bersih, tidak jadi kalau tidak mana dapat dikukur seperti ini ya. Oke, berkait dengan juga membuang dahak dan ludah dan ingus juga harus dibuang ke tempat sampah ya dengan tisu itu supaya tidak mencemari lingkungan dan maksudnya mencemari air karena akibat banyak dahak atau ludah yang berkumpul di dalam pembuangan tersebut. Dan begitu juga dengan darah. Darah juga harus dibuang ke dalam tempat sampah kering dan basah tergantung pada situasi bagi terluka atau haid agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap karena akibat dari darah tersebut. Oke, seperti kali ini itu bermanfaat.